Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita selalu bersyukur karena Allah memberikan rahmat, nikmat yang sangat banyak kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini senantiasa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita sampai kita bertemu dengan Allah dengan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih akan saya lanjutkan makna dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa pada kalimat iyyaka na'budu itu karena menunjukkan tauhid. Jadi didahulukan kalimat iyyaka hanya kepadamu itu menunjukkan tauhid. Artinya semua peribadatan kita hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah adalah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan semua fasilitas kepada kita, maka kita hanya mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengandung makna agar kita menjadi mulia dengan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba makhluk, tapi kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Sehingga kita keluar dari kehinaan makhluk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maknanya juga kemarin sudah kita katakan bahwa maknanya adalah tauqifiyah. Ibadah kepada Allah itu harus menurut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dicontohkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tauqif, adalah menunggu contoh perintah dari Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kalimat pada saat ini pada pagi hari ini saya lanjutkan, kenapa kok iyyaka na'budu didahulukan dari iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Karena kalimat iyyaka na'budu itu adalah haqqullah. Menyembah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita. Sedangkan iyyaka nasta'in, pertolongan Allah itu adalah hak kita. Kita meminta kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan kemampuan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita, baik menjalankan perintah maupun menjauhi larangan. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekuatan kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena keilmuan kita atau kehebatan kita, tetapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah. Pemberian kepada kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga agar kita memahami bahwasanya kewajiban kita itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tugas kita. Kadang-kadang ada pemahaman yang sedikit keliru bahwa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu agar mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia saja. Itu adalah salah. Karena banyak orang menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan harapannya apa? Hanya dunia. Bukan menganggap itu ibadah sebagai kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang kalau dia sudah merasa beribadah, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin baca Quran, dunianya tidak meningkat, akhirnya dia kecewa. Dia malah putus asa.
Dia malah mungkin menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok sudah beribadah, kenapa kok secara dunia dia tetap saja dia mungkin menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Karena ibadah yang kita lakukan adalah merupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hak kita, kalau kita dengan ibadah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan, maka itu adalah sebagai fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meniatkan ibadah kita hanya untuk dunia kita. Memang Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan diberikan kehidupan yang baik. Tapi kehidupan yang baik itu tentu bukan dengan bertambahnya atau bertumpuknya harta kita. Justru kita hidup dengan ibadah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan yang paling baik. Tidak ada kehidupan yang paling baik kecuali dia menjadi seorang hamba, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskinkah dia, kayakah dia, sebagai apa dia? Kalau dia sudah menjadi seorang hamba Allah, beribadah kepada Allah, itulah kehidupan yang paling indah. Hayatan thayyibah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menjamin secara materi, juga Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah juga akan memberikan rizki-rizki dari tempat yang tiada sangka. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah memang kewajiban kita. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Rabb kita, menciptakan kita, memberikan semua fasilitas kenikmatan kehidupan kepada kita, sehingga kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.